Baik Ibu, langsung saja di pertanyaannya. Apakah semua guru wajib membuat RPP Ibu? Oke, itu kalau RPP atau perangkat yang lain-lain itu tuh wajib. Bagaimana Ibu membuat RPP? Apakah dibuat per hari, per bulan, atau per semester Ibu? Ini selama Ibu di sini 2 tahun tuh kadang pakai per semester buat 1 kali, ada juga pakai per pertemuan. Contoh sama ini hari masuk materi baru, berarti malamnya baru Ibu buat RPP. Kan RPP kan tidak harus buat 1 kali untuk tanda tangan. Kami di sini kan biasanya sebelum masuk mengajar antar RPP untuk tanda tangan dulu kepala sekolah. Apakah kepala sekolah mengecek RPP yang Ibu buat? Nah, itu selalu biasa awal semester akan diadakan kegiatan supervisi. Apakah Ibu membuat perangkat pembelajaran sebelum mengajar? Ya. Apakah RPP adalah hasil karya Ibu guru sendiri atau copy paste dari RPP tahun sebelumnya atau dari guru lainnya? Biasanya kadang dari buat sendiri, kadang dari teman, kadang juga kok pasti dari internet. Hanya mungkin ubah-ubah sedikit ya sesuai dengan situasi di sekolah itu sendiri. Berikutnya, apakah RPP yang dibuat tiap periode itu sama atau berbeda seiring perkembangan zaman? Kadang kalau tahun-tahun kemarin kan masih pakai kurikulum kurikulum ke-13. Nah, ini tahun kan pakai kurikulum Merdeka, otomatis dia punya modul ajar atau RPP itu beda-beda. Apakah RPP yang dibuat juga mempertimbangkan perbedaan karakteristik siswa Ibu? Kalau di RPP biasanya, kalau menurut saya sendiri biasanya sama satu RPP, hanya dalam kelas itu saat les itu kan ada yang gabung tuh, ada yang tipe anaknya hanya bisa mendengar, tipe anaknya bisa melihat, terus dengan yang maunya sentuh praktik langsung. Di IPA kan banyak yang materi-materi praktek, jadi kadang saya tayangkan infokus supaya mereka bisa baca sendiri, kadang saya jelas, kadang langsung dengan praktek. Apakah Ibu setiap mengajar menggunakan alat bantu mengajar yang membuat pembelajaran lebih menarik? Ya, itu biasanya pakai infokus, kalau tidak alat praktik itu sendiri. Atau media ini kan menyangkut dengan media pembelajaran, biasa pakai infokus, kadang juga pakai alat peraga. Contoh yang materi tentang rangka, berarti Ibu kasih keluar itu rangka keluar. Apakah Ibu pernah buat seperti macam yang Ibu buat alat peraga yang Ibu buat sendiri selama mengajar? Itu tidak ada, hanya pernah mereka praktik tuh buat sel tumbuhan dengan sel hewan, itu mereka buat dari gabus. Bagaimana Ibu melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa? Nah, itu untuk yang kurikulum Merdeka ini biasanya kan awal itu ada tes tes awal, terus selama pembelajaran itu tuh harus ada tes juga, terus dengan tes akhir. Ya, ada 3 kali tes, yang tes awal, tes yang selama pembelajaran, dengan tes akhir materi itu. Tanya jawab begitu itu juga nanti dinilai. Ya, itu biasa dinilai. Terus nilai juga selain pengetahuan ada juga mereka punya sikap. Kalau di kurikulum Merdeka ini kan sikap itu ada berapa, itu yang gotong royong, itu berpikir kritis, itu kan ada panduan semua. Tinggal kami ikuti itu. Apakah Ibu mempunyai catatan atau jurnal pembelajaran tentang semua kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Itu kami di sini wajib harus ada. Apakah acuan yang Ibu gunakan untuk menentukan materi pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Acuan yang Ibu gunakan untuk menentukan materi pembelajaran yang akan digunakan? Itu dari buku semua. Dari buku semuanya. Apa saja perangkat pembelajaran yang dipersiapkan sebelum Ibu mengajar? Kalau sebelum mengajar tuh biasanya mulai dari yang kurikulum Merdeka tuh mulai dari ATP. ATP ini kan sama dengan silabus toh. Terus selain ATP ada juga modul ajar atau RPP, terus daftar nilai, terus ini itu kalau misalnya bawa dalam kelas hanya itu. Kalau yang protap promis itu biasanya print habis simpan, intinya sudah tanda tangan kepala sekolah, berarti simpan, yang bawa dalam kelas itu.
Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran? Oke, itu kami di sini setiap bulan itu sekecamatan Bajawa biasa ada kumpulan guru mata pelajaran tuh, itu biasa namanya MGMP kalau tidak atau ini komunitas belajar biasa. Bagaimana saran Ibu mengenai pembuatan perangkat pembelajaran? Untuk kalau ini khusus yang kurikulum merdeka ya, kalau kurikulum merdeka ini kan guru dia belajar sendiri, kan tidak ada dari ahli-ahli siapa turun untuk workshop, kan sekarang sudah ada. Jadi saran kalau bisa mereka yang di apa namanya Kemendikbud bisa adakan itu perangkat supaya ini kan sistem guru belajar sendiri, bukan macam yang kurikulum merdeka kurikulum yang K13 ini kan ada pelatihan-pelatihan ke sekolah-sekolah, ada pengawas turun. Ini kan workshop, ini workshop tidak ada, jadi guru tuh hanya benar-benar mandiri untuk belajar sendiri, cari tahu sendiri, ikuti Zoom yang mereka kirim lain. Itu saja. Terima kasih banyak Ibu. Jadi sekian saja. Sama-sama.